Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 15 Januari 2025, yang dimana ini adalah main eventnya untuk minggu ini, hari Rabu, karena nanti malam kita ada data CPI di Amerika. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ya. Oke, jadi di sini kemarin pada saat saya live itu kan marketnya sempat naik ya. Naik lumayan tinggi sampai 2674 ya, sampai 2674. Akhirnya di sini kemarin saya kena SL plus ya. Udah close tengah sih untungnya kemarin ya, pada saat saya mau selesai live streaming close tengah dan SL plus udah selesai. Kemarin pada saat berita berita PPI mana PPI-nya ya? PPI kemarin itu sebenarnya bisa dikatakan rada mix ya, karena kalau dilihat data core PPI year on year itu direvisi naik dari 3,4 ke 3,5, keluarnya 3,5, konsensus sih 3,8. Jadi ini di bawah sebenarnya, tapi dari data sebelumnya sih 3,5 tetap. Kemudian core PPI yang month of month itu turun dari previousnya 0,2 ke 0%. Kemudian yang PPI-nya month of month itu turun juga dari 0,4 ke 0,2, konsensus 0,3. Sedangkan PPI year on year itu dari 3 diperkirakan 3,4, keluarnya 3,3. Yang dimana itu PPI-nya berarti menandakan kenaikan dari 3% ke 3,3. Jadi bisa dilihat dari sektor produsen, PPI-nya yang year on year itu mengalami kenaikan sedikit, nggak sedikit sih, lumayan ya, 0,3% dari 3 ke 3,3. Tetapi dari segi core-nya, core PPI sendiri itu bisa dikatakan flat, bahkan cenderung turun, karena dari segi month of month-nya itu 0% ya, nggak ada kenaikan sama sekali. Nah, kalau kayak begini, apakah data core PPI di sini bisa dipakai untuk data CPI nanti malam? Well, nanti malam data CPI-nya adalah untuk masalah core yang month of month itu diperkirakan akan flat 0,3. Sedangkan yang core inflasi year on year itu akan flat juga di 3,3. Yang month of month 0,3, yang year on year 3,3. Sedangkan yang inflation headline-nya month of month 0,3 diperkirakan flat, kemudian inflasi rate year on year-nya diperkirakan akan naik. Jadi di sini ada sedikit sejalan antara inflasi year on year dengan PPI year on year. Karena kemarin kan PPI-nya yang year on year 3,3. Ini nanti malam inflasinya diperkirakan naik ke 2,9. Nah, untuk masalah narasinya, untuk sekarang data inflasi yang keluar yang year on year ya, kalau bisa jangan sampai ngelewatin 3% sih. Jadi kalau sampai keluar ini 3%, saya rasa itu bisa narasinya kan sekarang sekali lagi untuk the Fed proyeksinya adalah, lebih tepatnya para trader itu memperkirakan, berasumsi bahwa atau nggak bertaruh bahwa pemotongan suku bunga 2025 itu hanya sekali aja, dan katanya itu hanya akan berlaku, mungkin lebih tepatnya akan start di kuartal ketiga 2025, mungkin di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, mungkin Juli awal kuartal ketiga, katanya sih seperti itu ya, kabar burungnya. Bahkan ada juga kayaknya kemarin itu salah satu bank itu mengatakan bahwa tidak ada pemotongan suku bunga sama sekali. Nah, itu kan rada sedikit berbahaya ya. Jadi kalau dilihat dengan data NFP kemarin, itu kan sekali lagi itu NFP bulan Desember ya, bukan NFP Januari 2025. Jadi nanti Februari baru itu adalah NFP pertama di 2025. Itu cara bacanya ya. Jadi nanti malam ini adalah inflasi di bulan, kayaknya sih ini inflasi bulan Desember. Ya, ini inflasi di bulan inflasi di bulan Desember. Inflasi di bulan Desember kita lihat, karena di Desember kan biasanya itu Christmas. Christmas itu banyak belanja biasanya dan harga cenderung rada naik. Jadi
Inflasi year on year sih diperkirakan akan naik ya. Kemudian yang month on month sih juga saya perkirakan akan naik di sini. Tapi kalau dilihat at least jangan sampai 3% deh. Jadi kalau ini bakal benar-benar surprise kalau semisalnya year on year-nya di sini ngelewatin 3%, kemudian yang month on month-nya ngelewatin 0,5. Sedangkan inflasi inti keluar di atas 3,5%. Ya, intinya kalau melewati data sebelumnya yang cukup ekstrim, ya, ngelewatin 0,2% aja perbandingannya dari data sebelumnya, itu bisa mengejutkan market. Ya, jadi hati-hati. Untuk sekarang, untuk inflasi di sini, kalau bisa di-maintain dengan suku bunga sekarang di Amerika kan kalau nggak salah di 4,1 ya. Berapa ya suku bunga sekarang saya lupa. Ya, sekitaran itu. Jadi kalau memang ini inflasinya naik, saya rasa untuk teori apakah akan ada kenaikan suku bunga jika inflasinya naik, saya rasa sih teori itu kayaknya nggak ada ya, kecuali inflasinya balik lagi ke 4%. Inflasi balik lagi ke 4%, kayaknya itu baru bisa ada cenderung sedikit ada narasi kenaikan suku bunga. Tapi kalau masih 2-3%, saya rasa potong suku bunga pun enggak, naikin suku bunga pun enggak. Jadi seperti itu. Tapi kalau ini drop ya, kalau ini keluarnya adalah di bawah 2,7, keluarnya 2,5 gitu kan, month of month-nya 0%, core inflasi 3%, ini merah semua, maka ekspektasi pemotongan suku bunga yang sekiranya sekali di kuartal ketiga mungkin akan maju di kuartal kedua. Jadi dengan demikian USD-nya bisa sedikit melemah karena inflasi nanti malam ya. Seperti itu. Oke, untuk hari ini bagaimana? Kemarin per analisanya, ini kan saya bilang kemarin jika ini saya kena stop loss di 2665 kemarin ya kan. Di sini jika saya kena stop loss di sini, maka harga kecenderungannya adalah bisa ngebabat area area liquidity yang ada di sini. Ini sih dia ngambil sampai level 2 doang ya. Dia ngambil level 1, level 2 habis turun. Dan kemarin juga saya bilang kalau saya ingin buy di teritori ini jujur nggak mau. Ya, kenapa? Karena ini kan area demand yang sudah di dalam sekali. Jadi saya nggak mau ambil buy di sini. Tapi marketnya itu turun sampai ke area demand lagi dan kemudian mantul naik. Ya, secara market sih M30-nya boleh engulfing emang ya. H1 sih nggak ada. M30 boleh engulfing, L15 juga ada semacam kayak Morningstar kali ya. Tapi kebalik gininya, dojinya kebalik, itu aja sih. Kayak Morningstar tapi dojinya kebalik. Marketnya langsung naik. Turun untuk retest kemudian marketnya naik. Dan kalau dilihat juga secara H1 kemarin itu ada trend line sebenarnya ya yang bisa dipakai dari sini. Di sini ada trend line. Nah, ini trend line di respect secara H1, breakout trend line, retest trend line, kemudian marketnya naik. Nah, sekarang mau diapain? Well, kalau dilihat secara H1 sekarang kondisi marketnya sudah break dari high tertingginya di sini terakhir di 2675 ya, sudah break kemudian turun. Nah, dengan demikian ini ada potensinya marketnya naik. Nah, kalau kayak gitu tetap ya ini hati-hati sebelum itu ini tetap hati-hati. Di sini ada ya fair value gap, kemudian di sini baru kena level 1 liquidity ya. Ini baru kena nih. Barusan. Nggak barusan juga sih, kayaknya beneran tadi pagi sih. Ya, subuh-subuh nih. Jam 5, jam 6 nih baru kena ya. Kena kemudian turun. Ini baru kena level 1, kemudian marketnya turun. Jadi ekspektasi saya adalah untuk di sini ini baru ngambil level 1 liquidity dan kemudian turun. Nah, kalau ini marketnya turun, untuk sekarang sih kalau marketnya turun kita bisa pakai Fibo ya. Untuk intraday Fibo-nya itu kemarin kan ada yang bilang dari sini sampai sini dan didapatlah 61,8-nya itu di 2662. Ya, bisa aja di sini ya kan. Ini market turun sampai 78,6 kemudian nge-reverse naik. Nah, dengan dia sudah nge-break level 0 ya, berarti bisa untuk dipakai Fibo yang baru
dari sini sampai sini ya, dari sini sampai sini, maka didapatlah at least 50% itu di 2668 atau enggak 61,8-nya itu di 2666. Jadi kalau bisa sih ini marketnya turun sampai 2666 ya, koreksinya cukup bagus kayak kemarin ini cukup lumayan ya, atau enggak sampai 50% aja. Terjadi pembalikan, kalian bisa buy lagi untuk naik sampai fair value gap-nya di 2680, 2685 sampai paling tinggi 2688, 2690 itu paling tinggi. Ya. Jadi kalau sekarang saya mau buy sih belum. Ya, untuk sekarang sih saya buy belum, karena sekali lagi daily-nya di sini kemarin daily hari Senin itu bearish engulfing, dan kemarin hari Selasa kalau dilihat apakah ini bullish piercing, saya rasa belum ya. Tapi ini marketnya kemarin berhenti di 2676. Jadi kalau kalian lihat analisa kemarin itu kan saya menginginkan market itu nge-retest 2675, yang dimana itu berarti setengah dari body candle hari Senin. Ini sudah diambil setengah dan berhenti setengah di sini pas. Jadi kalau semisalnya hari ini benar-benar karena NFP lagi, data inflasinya itu hijau gitu kan ya, karena ini kan diperkirakan bakal naik. Kalau itu kejadian, ini bisa drop lumayan, yang dimana berarti secara H1 kita melihat yang namanya change of character, dan kalau ini change of character H1 dan daily turun, dropnya bisa lumayan parah, bahkan kayaknya 2646 saya nggak pengen ngebuy sih di 2646 ya. Jadi hati-hati nih, kalau semisalnya nanti malam gara-gara news CPI-nya itu benar-benar bagus dan dropnya lumayan ya, dan mengacu pada daily ini ngambil setengah dan kemudian drop lanjut, saya sih prefer nggak ngebuy di 2646 untuk sekarang ya. Sekarang sih ini saya nggak prefer ngebuy nanti di 2646, karena kalau ini sampai break, wah ini lumayan parah sih ya. Jadi ini kan marketnya sudah begini nih, begini. Kalau ini drop jebol ke bawah, wah ini kalau dibilang apakah ini seperti ada pola bearish flag, seharusnya sih enggak, karena kalau dilihat ini sudah terlalu lama. Ya, ini sudah 30 bar, apakah ini dibilang sebagai bearish channel juga enggak. Tapi kalau ini memang break ya, kalau ini dari ya ini kayaknya kita bisa gambar channel sih. Ya, ini kalau channelnya ini di break ya, jadi kalau channelnya ini di break ke bawah, ini bisa dropnya lumayan kayak bearish flag break, ini bisa ya. Per sekarang sih ini kalau di break sampai 2644, 2640. Tapi kalau memang newsnya nanti membuat drop parah, saya nggak ngebuy sih. Ya, walaupun sejatinya daily-nya ataupun seasonality Januari itu bullish, cuman ya Januari kan masih lagi 15 hari ya. Masih lagi 16 hari sih tepatnya. Ya, itu hati-hati. Kalau ditanya saya mau open buy di mana? Nah, kalau ditanya saya open buy di mana? Apakah kita bisa buy di resisten? Enggak. Ya, simpel banget saya katakan nge-buy di resistance saya rasa enggak. Ini 2676 sudah di break, apakah bisa buy di atas resistance? Enggak. Jadi 2676 ini lebih baik kalian delete aja, karena di sini kalian lebih fokus ke area liquidity-nya di sini dan sekaligus area fair value gap-nya yang ada di sini, dan kemudian di sini juga ada area supply besar di H4. Better kalian fokus di situ aja. Jadi kalau nge-buy di resisten, saya rasa itu bukan hal yang bagus untuk dilakukan saat ini. Tapi kalau nge-buy di bawah masih oke. Kalau nge-sell gimana? Nge-sell better di atas aja. Nah, kembali lagi pertanyaannya, kalau saya ingin buy di mana? Yang pertama adalah di sini ya kan, di sini ada ini enggak sih. Kita ke M30 deh. H1, H4, ntar saya lihat H4 dulu ya. H4-nya di sini ini lagi 1 jam, 1,5 jam. Kalau sampai H4-nya ini bearish engulfing, wah bahaya sih. Ya, bahaya. Kalau ini H4-nya sampai bearish engulfing, rada berat kalau ingin di buy. Ya, itu aja sih. Kalau ini H4-nya sampai bearish engulfing, rada berat buat di buy. Kalau dilihat dari H1, di sini sih ada structure kecil ya, support
resistance become supportnya di 2671. Nah, kalau ditarik pakai Fibo ya, kalau ditarik pakai Fibo yang tadi, ini kan dari sini sampai sini. Ini kan 38,2. Jadi kalau marketnya nembus 2671 selaku 38,2 juga ditembus, nggak ada area buy yang bagus di 50% ya. Tapi itu secara H1. Kalau dikecilkan time frame-nya kayaknya sih harusnya ada. Ya, di M15-nya sih ada demand-nya. Ya, di M15 ini ada demand-nya. Jadi kalau emang ini marketnya cukup turun ngebreak 2670, mungkin saya akan tunggu di harga 2667 sih di sini. Ya, tapi ini di M15 2667,5. Di M30 sih nggak kelihatan apa ya, tipis banget sih di sini. Tuh. Di 2667. Saya akan tunggu di area ini sebenarnya. Jadi kalau ini marketnya turun lagi, ya turun. Saya sih better turun lagi ya, turun lagi sampai sini. Jadi pembalikan baru saya akan ambil buy. Tapi kalau semisalnya ini harga nggak turun-turun sampai misalnya jam 6 sore atau nggak jam 7, amit-amit lah ini ya, dari jam sekarang saya recording, ini jam 9.33 sampai London, kemudian pre-New York, ini kan nanti inflasinya keluar jam setengah 10 ya, setengah 10 malam kayak kemarin. Kalau seandainya amit-amit itu marketnya nggak gerak sampai mendekati CPI, market nggak gerak tuh maksudnya batasannya di sini ya, dari 2677 sampai 2671, begitu aja geraknya, saya lebih better nggak open posisi ya, saya lebih better nggak open posisi. Tapi kalau ini nanti misalnya London turun ya, pada saat pre-London turun sampai 2667 kayak kemarin gitu kan, turun ada kesempatan buat ngebuy, bisa ngebuy, itu aja. Kalau saya nge-sell gimana? Kalau saya nge-sell memang di atas, tapi kalau ditanya bisa nggak nge-sell di bawah support? Kalau nge-sell di bawah support, saya rasa itu hanya berlaku ketika marketnya itu kena news, itu aja. Ya. Kalau marketnya kena news, baru kita bisa instant sell, gitu aja. Kalau marketnya nggak begitu, ya, nggak kena news, nge-sell di bawah, saya rasa belum bagus. Kecuali 2646 ini lewat, ya saya bisa bilang 2646 kalian bisa nge-sell. Lumayan sampai 2630. Kalau nggak sampai 2632. Karena kalau sekalinya ini lewat 2646, ini bisa berturun ya sampai 2634. Ya sampai 2640 ya, 2640 dulu. Kemudian turun lagi sampai 2636, tapi bertahap sih. Tapi kalau memang karena news ini drop, nge-spike turun ya, buat ngambil liquidity juga bisa. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Hati-hati kalau ingin trading pada hari ini ya. Sekali lagi, kalau misalnya market ini bergerak sideways-nya sebesar ini sampai market pre-London, pre-New York sekitaran jam 6 sore atau nggak jam 7 malam, itu kan better jangan ambil posisi. Karena lebih baik kita tidak ada posisi daripada kita harus menggantung posisi yang gawat kena news gitu ya. Jadi lebih baik sabar aja kalau mau open posisi. Jadi kalau mau open posisi pun setelah news, kalian lihat juga, karena takutnya sentimen market itu bisa berubah seketika walaupun di sini newsnya bagus ataupun jelek. Kayak kemarin kan PPI itu hasilnya jelek, harga didorong naik, kemudian flip turun, didorong naik, didorong turun lagi, kemudian marketnya baru kembali normal naik lagi. Jadi hati-hati ya. Ini pun market kembali normal itu jam 11 sih, jam 11, jam 10 malam ini marketnya kembali normal. Cuma kalau kalian mau begadang ya silahkan, kalau enggak tunggu market kembali normal, itu aja sih. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, ini minggu depan itu sudah ada pelantikan Donald Trump. Jadi kalau kalian ingin trading minggu depan, ini saya infokan dari sekarang aja, hati-hati. Saya sebenarnya nggak tahu apakah Donald Trump pada saat dilantik bakal ada langsung kebijakan tertentu atau mungkin ada langsung statement apa, mungkin nggak tahu. Jadi intinya kalau bisa minggu ini kalian trading, minggu ini juga kalian close posisinya. Jangan diambang ataupun di floating sampai minggu depan. Saran saya sih hari Senin kalau kalian trading masih bisa, cuman jangan sampai jangan sampai New York Session.
Tapi kalau saya pribadi sih Senin Selasa saya skip. Ya, 20 21 better saya skip. Itu aja. Oke. Jadi itu sedikit info awal aja. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.